Assalamualaikum. Sahabat cermin surga dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum menyimak kisah ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Assalamualaikum. Sahabat Fauzan Zikir dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum menyimak kisah ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tinggallah seorang Habib muda bernama Habib Lukman. Beliau adalah sosok yang dihormati karena kebijaksanaan, keteguhan iman, dan kemampuan mengobati berbagai penyakit menggunakan ayat-ayat suci. Di usia 30 tahun, Habib Lukman sudah memimpin sebuah pesantren sederhana, tempat anak-anak belajar agama. Meski begitu, kehidupan pribadinya tetap menjadi teka-teki. Beliau masih belum menikah, membuat para tetua desa kerap mendesaknya untuk segera mencari pendamping hidup. Suatu hari, seorang sahabat lama, Pak Yahya, datang berkunjung. Ia membawa seorang gadis bernama Latifah, yang dikatakan sebagai keponakannya. Latifah memiliki wajah yang mempesona, dengan kulit kuning langsat, mata bulat besar, dan senyuman yang mengalirkan ketenangan. Ketika diperkenalkan, Habib Lukman merasa ada sesuatu yang berbeda dari Latifah. Gadis itu tampak pendiam, namun sorot matanya begitu dalam, seolah menyimpan rahasia besar yang tak terungkap. Pak Yahya memulai pembicaraan. Habib, Latifah ini sebenarnya yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal karena sakit. Ia tinggal bersama saya, tapi saya merasa ia membutuhkan seorang suami yang bisa membimbingnya. Saya pikir, siapa lagi yang lebih cocok selain sampean? Awalnya, Habib Lukman menolak secara halus. Saya tidak ingin tergesa-gesa, Pak Yahya. Urusan menikah bukan perkara ringan. Saya butuh waktu untuk merenung dan beristiharah. Namun, setelah beberapa hari menjalani doa dan perenungan, Habib Lukman merasa hatinya tenang setiap kali membayangkan Latifah. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menerima lamaran tersebut. Pernikahan sederhana digelar di pesantren, dihadiri santri, warga desa, dan keluarga dekat Pak Yahya. Dalam waktu singkat, Latifah resmi menjadi istri Habib Lukman. Bulan pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Latifah adalah sosok istri yang sempurna. Ia sopan, pandai memasak, dan melayani Habib Lukman dengan penuh kasih sayang. Para tetangga kerap memuji keharmonian rumah tangga mereka. Bahkan, santri-santri Habib Lukman sering bercanda, mengatakan bahwa keberkahan pesantren semakin bertambah sejak Latifah hadir. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganjal hati Habib Lukman. Setiap kali beliau mengajak Latifah untuk menjalankan kewajiban suami istri, Latifah selalu mencari alasan untuk menolak. Terkadang ia mengaku lelah, sakit kepala, atau sedang tidak dalam kondisi yang baik. Habib Lukman mencoba bersabar, berpikir bahwa mungkin istrinya masih butuh waktu untuk beradaptasi. Ridwan, aku mohon maaf, ujar Latifah suatu malam saat Habib Lukman mencoba mendekatinya. Bukan aku tidak mencintaimu, tapi ada sesuatu yang belum bisa aku ceritakan. Beri aku waktu. Habib Lukman merasa bingung, tetapi ia memilih untuk menghormati keinginan istrinya. Sebagai seorang yang beriman, beliau yakin bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala ujian. Namun, semakin hari, perilaku Latifah semakin aneh. Kadang-kadang ia menghilang tanpa alasan jelas. Ia kerap duduk di tepi sumur belakang rumah sambil melamun, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Pada malam-malam tertentu, suara tangisan halus terdengar dari kamar mereka. Meskipun ketika Habib Lukman bertanya, Latifah hanya menjawab dengan senyuman kecil dan mengatakan bahwa ia merindukan almarhum orang tuanya.
Di sisi lain, ada hal yang lebih mengejutkan. Beberapa warga desa mulai melapor kepada Habib Lukman bahwa mereka melihat bayangan perempuan berjalan di hutan dekat pesantren pada tengah malam. Bayangan itu menyerupai Latifah, tetapi ketika ditanya, Latifah selalu mengaku tidak pernah keluar rumah. Suatu hari, seorang tetua desa, Pak Kosim, memberanikan diri berbicara kepada Habib Lukman. "Habib, maaf jika saya lancang, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya merasa ada aura yang tidak biasa dari istri sampean. Saya tidak ingin menuduh, tapi apakah Habib pernah merasa ada yang janggal?" Awalnya, Habib Lukman menolak menganggap serius ucapan Pak Kosim. Tetapi semakin lama, hatinya mulai terusik. Ia mulai memperhatikan detail kecil yang selama ini diabaikan, seperti bagaimana Latifah selalu menghindari tempat-tempat yang dianggap keramat, atau bagaimana ia tampak gelisah setiap kali mendengar ayat-ayat tertentu dilantunkan. Sebulan kemudian, Habib Lukman memutuskan untuk memperbanyak doa dan mendalami kitab kuning untuk mencari petunjuk. Ia juga mulai melakukan pengamatan terhadap perilaku Latifah tanpa sepengetahuannya. Malam-malam panjang dilalui dengan zikir dan istikharah, berharap Allah menunjukkan kebenaran. Suatu malam, Habib Lukman terbangun dari tidurnya oleh suara samar yang datang dari arah dapur. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju sumber suara. Ia menemukan Latifah berdiri mematung di depan cermin besar di dapur. Wajahnya tampak pucat dan matanya memancarkan kilatan yang aneh. "Latifah, kamu kenapa?" tanya Habib Lukman. Latifah terkejut, tetapi dengan cepat menguasai dirinya. "Tidak apa-apa, Ridwan. Aku hanya tidak bisa tidur." Namun, Habib Lukman merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Meski ia belum bisa memastikan apa, malam itu ia bertekad untuk menemukan jawaban atas keganjilan yang selama ini melingkupi rumah tangganya. Setelah kejadian di dapur malam itu, Habib Lukman mulai mengambil langkah lebih serius untuk mengungkap misteri di balik perilaku aneh Latifah. Ia merasa bahwa rahasia yang disimpan istrinya tidak bisa dibiarkan lebih lama. Di tengah kebimbangannya, beliau memutuskan untuk meminta bantuan dari Pak Kosim, tetua desa yang terkenal bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Pada suatu malam, Habib Lukman diam-diam mengundang Pak Kosim ke pesantrennya. Mereka berbicara di ruang belakang agar tidak terdengar oleh siapapun, terutama Latifah. Dengan nada serius, Habib Lukman menceritakan semua kejanggalan yang ia rasakan sejak awal pernikahan. "Assalamualaikum, sahabat Fauzan Zikir dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum menyimak kisah ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau." Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tinggallah seorang Habib muda bernama Habib Lukman. Beliau adalah sosok yang dihormati karena kebijaksanaan, keteguhan iman, dan kemampuan mengobati berbagai penyakit menggunakan ayat-ayat suci. Di usia 30 tahun, Habib Lukman sudah memimpin sebuah pesantren sederhana, tempat anak-anak belajar agama. Meski begitu, kehidupan pribadinya tetap menjadi teka-teki. Beliau masih belum menikah, membuat para tetua desa kerap mendesaknya untuk segera mencari pendamping hidup. Suatu hari, seorang sahabat lama, Pak Yahya, datang berkunjung. Ia membawa seorang gadis bernama Latifah, yang dikatakan sebagai keponakannya. Latifah memiliki wajah yang mempesona, dengan kulit kuning langsat, mata bulat besar, dan senyuman yang mengalirkan ketenangan. Ketika diperkenalkan, Habib Lukman merasa ada sesuatu yang berbeda dari Latifah. Gadis itu tampak pendiam, namun sorot matanya begitu dalam, seolah menyimpan rahasia besar yang tak terungkap. Pak Yahya memulai pembicaraan. "Habib, Latifah ini sebenarnya yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal karena sakit. Ia tinggal bersama saya, tapi saya merasa ia membutuhkan seorang suami yang bisa membimbingnya. Saya pikir, siapa lagi yang lebih cocok selain sampean?" Awalnya, Habib Lukman menolak secara halus. "Saya tidak ingin tergesa-gesa, Pak Yahya. Urusan menikah bukan perkara ringan. Saya butuh waktu untuk merenung dan beristikharah.
Namun, setelah beberapa hari menjalani doa dan perenungan, Habib Lukman merasa hatinya tenang setiap kali membayangkan Latifah. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menerima lamaran tersebut. Pernikahan sederhana digelar di pesantren, dihadiri santri, warga desa, dan keluarga dekat Pak Yahya. Dalam waktu singkat, Latifah resmi menjadi istri Habib Lukman. Bulan pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Latifah adalah sosok istri yang sempurna. Ia sopan, pandai memasak, dan melayani Habib Lukman dengan penuh kasih sayang. Para tetangga kerap memuji keharmonian rumah tangga mereka. Bahkan, santri-santri Habib Lukman sering bercanda, mengatakan bahwa keberkahan pesantren semakin bertambah sejak Latifah hadir. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganjal hati Habib Lukman. Setiap kali beliau mengajak Latifah untuk menjalankan kewajiban suami istri, Latifah selalu mencari alasan untuk menolak. Terkadang ia mengaku lelah, sakit kepala, atau sedang tidak dalam kondisi yang baik. Habib Lukman mencoba bersabar, berpikir bahwa mungkin istrinya masih butuh waktu untuk beradaptasi. "Ridwan, aku mohon maaf," ujar Latifah suatu malam saat Habib Lukman mencoba mendekatinya. "Bukan aku tidak mencintaimu, tapi ada sesuatu yang belum bisa aku ceritakan. Beri aku waktu." Habib Lukman merasa bingung, tetapi ia memilih untuk menghormati keinginan istrinya. Sebagai seorang yang beriman, beliau yakin bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala ujian. Namun, semakin hari, perilaku Latifah semakin aneh. Kadang-kadang ia menghilang tanpa alasan jelas. Ia kerap duduk di tepi sumur belakang rumah sambil melamun, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Pada malam-malam tertentu, suara tangisan halus terdengar dari kamar mereka. Meskipun ketika Habib Lukman bertanya, Latifah hanya menjawab dengan senyuman kecil dan mengatakan bahwa ia merindukan almarhum orang tuanya. Di sisi lain, ada hal yang lebih mengejutkan. Beberapa warga desa mulai melapor kepada Habib Lukman bahwa mereka melihat bayangan perempuan berjalan di hutan dekat pesantren pada tengah malam. Bayangan itu menyerupai Latifah, tetapi ketika ditanya, Latifah selalu mengaku tidak pernah keluar rumah. Suatu hari, seorang tetua desa, Pak Kosim, memberanikan diri berbicara kepada Habib Lukman. "Habib, maaf jika saya lancang, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya merasa ada aura yang tidak biasa dari istri sampean. Saya tidak ingin menuduh, tapi apakah Habib pernah merasa ada yang janggal?" Awalnya, Habib Lukman menolak menganggap serius ucapan Pak Kosim. Tetapi semakin lama, hatinya mulai terusik. Ia mulai memperhatikan detail kecil yang selama ini diabaikan, seperti bagaimana Latifah selalu menghindari tempat-tempat yang dianggap keramat, atau bagaimana ia tampak gelisah setiap kali mendengar ayat-ayat tertentu dilantunkan. Sebulan kemudian, Habib Lukman memutuskan untuk memperbanyak doa dan mendalami kitab kuning untuk mencari petunjuk. Ia juga mulai melakukan pengamatan terhadap perilaku Latifah tanpa sepengetahuannya. Malam-malam panjang dilalui dengan zikir dan istikharah, berharap Allah menunjukkan kebenaran. Suatu malam, Habib Lukman terbangun dari tidurnya oleh suara samar yang datang dari arah dapur. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju sumber suara. Ia menemukan Latifah berdiri mematung di depan cermin besar di dapur. Wajahnya tampak pucat dan matanya memancarkan kilatan yang aneh. "Latifah, kamu kenapa?" tanya Habib Lukman. Latifah terkejut, tetapi dengan cepat menguasai dirinya. "Tidak apa-apa, Ridwan. Aku hanya tidak bisa tidur." Namun, Habib Lukman merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Meski ia belum bisa memastikan apa, malam itu ia bertekad untuk menemukan jawaban atas keganjilan yang selama ini melingkupi rumah tangganya. Setelah kejadian di dapur malam itu, Habib Lukman mulai mengambil langkah lebih serius untuk mengungkap misteri di balik perilaku aneh Latifah. Ia merasa bahwa rahasia yang disimpan istrinya tidak bisa dibiarkan lebih lama. Di tengah kebimbangannya, beliau memutuskan untuk meminta bantuan dari Pak Kosim, tetua desa yang terkenal bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Pada suatu malam, Habib Lukman diam-diam mengundang Pak Kosim ke pesantrennya. Mereka berbicara di ruang belakang agar tidak terdengar oleh siapapun, terutama Latifah. Dengan nada serius, Habib Lukman menceritakan semua kejanggalan yang ia rasakan sejak awal pernikahan. "Jika kau tidak segera memutuskan hubungan dengan Latifah, maka kau akan menghadapi konsekuensi yang tidak kau bayangkan.
Sebelum Habib Lukman sempat menjawab, sosok itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang merambat ke seluruh ruangan. Setelah pertemuan itu, gangguan di pesantren semakin menjadi-jadi. Para santri mulai ketakutan, beberapa dari mereka bahkan meminta izin untuk pulang sementara. Habib Lukman merasa terpojok, tetapi ia tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Latifah. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tengah. Latifah tampak gelisah, seolah tahu apa yang akan dibicarakan. "Latifah," ujar Habib Lukman dengan suara lembut, "aku ingin tahu lebih banyak tentang duniamu. Kenapa Kaisar datang ke sini? Apa sebenarnya yang terjadi?" Latifah menunduk, "Kaisar adalah pemimpin kaumku. Dia tidak suka aku menikah dengan manusia, terutama dengan seseorang yang memiliki kekuatan spiritual sepertimu. Menikahimu adalah keputusan pribadiku, tapi aku tahu konsekuensinya. Aku tidak pernah berniat menyusahkanmu, Ridwan. Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Jika aku tahu, aku mungkin bisa mempersiapkan diri lebih baik," jawab Habib Lukman. "Aku takut kau akan meninggalkanku," kata Latifah. Air matanya mulai mengalir. "Aku benar-benar mencintaimu, Ridwan. Aku ingin menjalani hidup sebagai manusia bersamamu." Meskipun merasa marah dan bingung, Habib Lukman memutuskan untuk tidak menyerah. Ia bertekad untuk melindungi pesantren dan orang-orang di sekitarnya. Bersama Pak Kosim, ia mulai mempersiapkan ritual besar untuk mengusir gangguan dari dunia jin. Ritual ini melibatkan pembacaan ayat-ayat suci secara berjemaah, memperkuat dinding spiritual pesantren agar tidak mudah ditembus oleh makhluk gaib. Selama beberapa malam berturut-turut, Habib Lukman dan santrinya melaksanakan zikir bersama, memohon perlindungan kepada Allah. Namun, semakin kuat mereka berusaha, semakin besar pula gangguan yang datang. Pada malam terakhir ritual, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pintu dan jendela berderak. Lampu-lampu di pesantren padam, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. "Ridwan," suara Kaisar menggema di udara. "Aku sudah memperingatkanmu. Jika kau tetap bersikeras, maka aku tidak akan tinggal diam." Dalam kegelapan, Latifah muncul dengan wajah penuh kepanikan. "Ridwan, berhenti. Jangan lanjutkan ritual ini. Kau hanya akan membuat mereka semakin marah." Namun, Habib Lukman tidak berhenti. Ia memimpin zikir dengan suara lantang, melantunkan ayat-ayat suci dengan seluruh keyakinannya. Dalam sekejap, suasana menjadi hening, dan hawa dingin yang tadi menyelimuti ruangan perlahan menghilang. Malam itu, Habib Lukman merasa bahwa ia telah menang melawan gangguan jin. Namun, ia tahu bahwa masalah belum sepenuhnya selesai. Latifah masih menjadi bagian dari kehidupannya, dan selama ia ada, ancaman dari dunia jin akan terus mengintai. "Ridwan," kata Latifah dengan suara bergetar, "aku tidak ingin menyusahkanmu lebih lama. Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku tidak pernah berniat menyakitimu." Habib Lukman terdiam. Ia merasa hatinya terbelah antara cintanya pada Latifah dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pesantren. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil akan menentukan masa depannya dan pesantrennya. Setelah malam yang penuh gangguan, Habib Lukman menghabiskan hari-harinya dalam perenungan. Ia tahu bahwa apapun yang ia putuskan, konsekuensinya akan berat. Ia mencintai Latifah, tetapi tanggung jawabnya sebagai pemimpin pesantren dan pelindung masyarakat desa jauh lebih besar. Pada suatu malam, Habib Lukman bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan yang lebat dan sunyi. Di tengah hutan itu, ia melihat seorang perempuan berlutut, menangis dengan wajah tertutup tangan. Ketika Habib Lukman mendekat, ia menyadari bahwa perempuan itu adalah Latifah. "Latifah, kenapa kau menangis?" tanya Habib Lukman dalam mimpinya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Ridwan," jawab Latifah tanpa mengangkat wajahnya. "Tapi aku tahu, aku tidak bisa berada di sini lebih lama. Kehadiranku hanya membawa malapetaka untukmu dan orang-orang di sekitarmu." Habib Lukman merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia ingin memeluk Latifah, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari balik pepohonan. "Habib, terkadang cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang cinta adalah melepaskan demi kebaikan yang lebih besar."
Ketika Habib Lukman menoleh, ia melihat sosok lelaki tua berjubah putih dengan wajah bersinar. Sosok itu tersenyum kepadanya sebelum menghilang bersama kabut. Saat terbangun dari mimpi, Habib Lukman merasa hatinya dipenuhi oleh keheningan dan keyakinan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Habib Lukman mengajak Latifah berbicara di ruangan khusus yang biasa ia gunakan untuk bermeditasi. Wajah Latifah tampak lelah, tetapi ia tetap menunjukkan senyuman lembut seperti biasanya. "Latifah," ujar Habib Lukman dengan suara pelan. "Aku telah merenungkan ini selama beberapa waktu. Aku tahu kau mencintaiku, dan aku pun mencintaimu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keberadaanmu membawa dampak yang besar, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk pesantren dan desa ini." Latifah menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku mengerti, Ridwan. Aku tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa semua yang kulakukan berasal dari cinta, bukan niat buruk." "Aku tahu, Latifah," jawab Habib Lukman. Matanya mulai berkaca-kaca. "Dan aku bersyukur atas waktu yang telah kita habiskan bersama. Tapi sekarang, aku harus melepaskanmu. Aku ingin kau kembali ke duniamu, agar kita berdua bisa hidup dengan damai." Latifah mengangguk pelan. Ia tahu bahwa inilah akhir dari perjalanan mereka bersama. Untuk memastikan perpisahan berjalan lancar, Habib Lukman meminta bantuan Pak Qasim. Mereka melakukan sebuah ritual yang bertujuan untuk mengembalikan Latifah ke dunia asalnya dengan cara yang damai. Ritual ini dilakukan di sebuah tempat yang dianggap suci, jauh dari desa. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Latifah berdiri di tengah lingkaran doa yang dibuat oleh Habib Lukman dan Pak Qasim. Wajahnya tampak tenang, meskipun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Habib Lukman," ujar Latifah sebelum ritual dimulai. "Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu. Aku akan selalu mengenangmu di dunia manapun aku berada." Habib Lukman hanya bisa mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci, diikuti oleh Pak Qasim. Perlahan, tubuh Latifah mulai diselimuti oleh cahaya putih yang lembut. Dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan keheningan yang terasa menusuk. Setelah kepergian Latifah, kehidupan di pesantren perlahan kembali normal. Gangguan makhluk gaib tidak lagi terjadi, dan para santri mulai merasa tenang. Meskipun demikian, Habib Lukman merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang. Namun, ia tidak membiarkan kesedihan itu menguasainya. Sebagai seorang pemimpin, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia memilih untuk fokus pada pengajaran dan membangun pesantren menjadi lebih baik. Setiap malam, ketika ia menatap langit, ia sering teringat pada Latifah. Ia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang unik, melampaui batas antara dunia manusia dan jin. Meskipun mereka tidak lagi bersama, Habib Lukman yakin bahwa cinta mereka akan selalu hidup dalam kenangan. Kisah Habib Lukman dan Latifah menjadi pelajaran besar bagi masyarakat desa. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi kadang berarti melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Hingga akhir hayatnya, Habib Lukman tetap dikenal sebagai seorang yang bijaksana, tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam menghadapi cobaan hidup yang luar biasa. Dan di suatu tempat yang jauh, di dunia yang tak terlihat oleh manusia, Latifah hidup dengan tenang, selalu mendoakan kebahagiaan bagi lelaki yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Demikianlah kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum.